Perkenalkan, nama saya Nadif Al-Qutbi dari Prodi Teknik Informatika kelas 1C semester 1. Ingin menjelaskan tugas akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia yang Benar. Yang pertama, pentingnya penggunaan ejaan yang benar, menjaga klaritas dan profesionalisme dalam komunikasi. Penggunaan ejaan yang benar sangat penting untuk memperjelas pesan dan meningkatkan profesionalisme. Pemahaman yang tepat akan ejaan dapat mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi tertulis. Prinsip dasar dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, memahami aturan dasar untuk penulisan yang tepat. 2. Penggunaan huruf kapital. 3. Penulisan kata depan dan partikel. 4. Tanda baca. 5. Penulisan kata ulang. Baik, selanjutnya. Huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf. A, I, U, E, O. Penggunaan yang tepat dari huruf vokal sangat penting untuk memahami arti kata yang berbeda. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan di awal kalimat untuk nama diri dan gelar. Penerapan yang benar membantu memperjelas konteks dan menghormati individu dalam tulisan. Selanjutnya, penulisan kata baku dan kata depan. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaedah ejaan bahasa Indonesia. Menggunakan kata baku dalam komunikasi membantu menjaga kejelasan dan keseragaman dalam tulisan. Selanjutnya, kata depan dapat digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata lainnya dalam kalimat. Penggunaan kata depan yang benar sangat penting untuk menciptakan struktur kalimat yang jelas dan tepat. Aturan ejaan umum dalam bahasa Indonesia. Aturan ejaan dalam bahasa Indonesia saat ini mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang kini diperbarui menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan edisi 5. Aturan penulisan ejaan. Penulisan tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, dan tanda seru sangat penting untuk mengatur kalimat dan membantu membaca memahami makna yang diinginkan. Penggunaan yang tepat meningkatkan kejelasan tulisan. Penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menekankan kata atau frasa tertentu, seperti judul buku atau istilah asing. Ini membantu memperjelas konteks dan memberikan penekanan pada informasi penting. Penggunaan singkatan. Singkatan dan akronim harus ditulis dengan benar dan konsisten. Contohnya, gunakan DLL untuk dan lain-lain dan pastikan pembaca paham maksudnya untuk menghindari kebingungan. Contoh kalimat. Pada halaman ini kita akan membahas berbagai contoh kalimat dan paragraf yang menerapkan aturan ejaan bahasa Indonesia yang tepat untuk meningkatkan pemahaman kita. Penggunaan huruf kapital. Ibu membeli pisang Ambon di pasar, sedangkan ayah membaca koran Kompas. Catatan, Ambon tidak kapital karena merupakan nama jenis buah dan bukan asal geografis dalam konteks merek atau nama diri. Penggunaan kata depan. Adik sedang berada di sekolah, sementara buku diletakkan di atas meja. Catatan, sebagai kata depan penunjuk tempat harus dipisah. Penggunaan tanda koma. Saya ingin membeli laptop, tetapi uang saya belum cukup. Catatan, gunakan koma sebelum kata hubung pertentangan seperti tetapi atau melainkan. Selanjutnya adalah kesalahan yang sering dialami di masyarakat, yaitu ada beberapa kata yang sebenarnya itu salah dalam ejaan bahasa Indonesia, yaitu silahkan itu tidak baku, tapi yang benar silakan. Dilalui itu harus dipisah karena harus digabung karena tidak ada. Selanjutnya, analisa atau analis, serapan dari bahasa Inggris analysis. Yang baku adalah analisis. Nasihat
atau nasihat. Yang baku adalah nasihat. Kesalahan ejaan umum. Penulisan kata serapan seringkali salah. Misalnya, internet seharusnya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital karena bukan nama diri. Penting untuk memahami konteks penggunaannya. Penggunaan huruf kapital yang tidak dapat membingungkan. Misalnya, nama gelar seperti dokter tidak perlu dengan huruf kapital kecuali berada di awal kalimat atau sebagai sapaan resmi. Selanjutnya, kata depan. Kesalahan dalam penulisan kata depan seperti di dan ke sering terjadi. Penggunaan yang tepat penting agar kalimat tidak menjadi ambigu dan makna tetap jelas. Tips memeriksa ejaan. Dalam menulis, penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan ejaan. Berikut adalah beberapa tips untuk memastikan tulisan Anda selalu akurat dan profesional. Ya, tipsnya yang pertama adalah sering membaca KBBI, berlatih, perhatikan aturan huruf kapital, tanda baca, spasi, dan hindari kata tidak baku, serta selang, serta manfaatkan aplikasi pemeriksa ejaan untuk koreksi menyeluruh. Berikut kesimpulan dalam presentasi ini telah dijelaskan pentingnya menggunakan ejaan yang benar dalam berkomunikasi, serta tips untuk memperbaiki kesalahan yang sering terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.